Baik, saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, mari di pagi hari ini kita menyiapkan hati kita untuk mengalami Tuhan melalui saat yang istimewa ini. Kita mengikuti rekoleksi sebagai bagian atau satu rangkaian penting dari seluruh rangkaian acara wisuda kita pada tahun ini. Mari kita mengawalinya dengan menyanyikan lagu pembuka. Kita boleh ikut menyanyikannya kalau kita mengetahui lagu ini. Jika tidak, mari kita mengikutinya dalam hening.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, utuslah Roh Kudus memenuhi hati umat-Mu dan menyalakan di dalamnya api cinta-Mu. Utuslah Roh-Mu, maka semuanya akan dicipta kembali dan Engkau akan membarui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah mengajar hati umat-Mu dengan penerangan Roh Kudus. Berilah supaya berkat Roh yang kudus ini, kami senantiasa berpikir benar, bertindak bijaksana, serta selalu bergembira karena penghiburannya. Teristimewa selama kami mengikuti rekoleksi ini, agar kegiatan ini sungguh menjadi berkat buat kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara-saudari, para wisudawan yang saya kasihi dan sangat saya banggakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Demikian tema rekoleksi kita dalam rangka acara akbar wisuda pada tahun ini. Relasi antara kita, murid Kristus, dan khususnya para wisudawan saat ini, dengan dunia dan Kristus itu dapat digambarkan dalam satu gambaran besar ini. Ada 3 lingkaran. Lingkaran yang paling kecil di dalam itu adalah murid Kristus, termasuk kita para wisudawan. Lalu di luar itu ada lingkaran yang warna biru. Itu adalah dunia, medan tempat kita berkarya, dengan 1001 macam tantangannya. Dunia dengan berbagai tantangannya. Mungkin kadang terlalu besar untuk kita hadapi. Tetapi kita jangan takut, kita jangan khawatir. Karena sebesar apapun tantangan, sebesar apapun masalah yang akan kita hadapi di medan karya kita, Kristus jauh lebih besar dari masalah-masalah itu, dari tantangan-tantangan itu. Itu yang saya coba ilustrasikan dengan 3 lingkaran itu. Jadi lingkaran yang paling kecil itu kita, lalu ada lingkaran lebih besar dunia, medan karya kita, yang kadang menghadirkan tantangan yang sangat besar, membuat kita bisa tidak berdaya. Tetapi kita punya Kristus yang jauh lebih besar dari semua tantangan itu, dari semua persoalan itu. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Itu kutipan dari satu perikop doa Yesus untuk murid-muridnya. Yohanes bab 17 ayat 1 sampai 26. Konteks keseluruhan dari perikop ini adalah wejangan perpisahan Yesus dengan para muridnya.
Jadi pas juga di saat kita hendak berpisah dengan alma mater ini, kita dengarkan wejangan Yesus ini. Keseluruhan wejangan Yesus yang dilihat sebagai wejangan perpisahan dengan para murid sebenarnya terdiri dari 4 bagian besar. Yohanes bab 14 ayat 1 sampai 31 itu berbicara tentang kepergian Yesus dan manfaatnya. Yesus akan pergi. Yesus akan meninggalkan para murid secara fisik. Para murid tidak akan melihat dia lagi. Tentu itu situasi yang tidak mudah untuk para murid. Itu situasi yang menimbulkan kekhawatiran, kecemasan, ketakutan. Itu situasi yang mengingatkan para murid akan saat-saat istimewa, saat-saat penuh rahmat, di mana ketika mereka sedang lapar dan banyak orang juga kelaparan, Yesus buat mujizat penggandaan roti. Semua orang makan sampai kenyang dan bahkan sisanya 12 bakul. Mereka ingat akan saat ketika perahu mereka terombang-ambing. Yesus yang tertidur lalu bangun dan menghardik angin taufan badai itu. Tenanglah. Danau itu menjadi tenang. Mereka pun selamat dari ancaman terbaliknya perahu yang mereka tumpangi. Mereka ingat situasi ketika ada yang kerasukan setan. Yesus dengan penuh kuasa mengusir setan itu dan menyelamatkan orang yang kerasukan itu. Nah, ketika Yesus pergi, masihkah mereka bisa mengandalkannya untuk menghadapi berbagai tantangan di medan karya perutusan mereka? Pertanyaan itu yang menimbulkan kekhawatiran, kecemasan, ketakutan. Tetapi Yesus memberi jaminan, jangan takut, jangan cemas, karena Roh Kudus akan datang. Lalu wejangan yang kedua berbicara tentang keakraban Kristus dengan para muridnya di satu pihak. Tapi di pihak lain ada tantangan. Dunia yang membenci Yesus dan murid-muridnya. Di satu sisi digambarkan bahwa hubungan Yesus dengan para murid ibarat pokok anggur dengan ranting-rantingnya. Para murid akan seperti ranting yang menghasilkan banyak buah sepanjang mereka tetap bersatu dengan pokoknya, yakni Yesus sendiri. Tetapi di tengah dunia, di tengah situasi ada yang menolak, bahkan membenci Tuhan, membenci para muridnya, masih akan sanggupkah mereka berbuah? Masih akan sanggupkah mereka bertahan untuk bersatu dengan Dia yang adalah pokok anggur itu? Itu disampaikan dalam wejangan kedua. Dan wejangan yang ketiga bertema kesengsaraan dan jaminan kebahagiaan atau kemuliaan.
bahwa resiko ada di tengah dunia. Resiko ada di tengah, ada banyak orang yang tidak percaya. Ada banyak orang yang bahkan menentang, menolak, membenci Allah, membenci Tuhan, serta para pengikutnya. Pasti akan ada penderitaan, pasti akan ada kesulitan, pasti akan ada banyak masalah yang bisa membawa para murid Kristus dalam satu situasi tidak berdaya, dalam satu situasi di mana mereka merasa letih, lelah, bahkan bisa terancam putus asa. Namun sekali lagi, dalam wejangan ini Yesus memberi jaminan bahwa secara fisik dia memang pergi, tetapi sesungguhnya dia akan selalu ada untuk para muridnya di tengah dunia ini melalui kehadiran Roh Kudus, Roh yang memastikan karya keselamatan itu terus berjalan, terus berlangsung sampai mencapai kepenuhannya. Karena itu ada jaminan di tengah situasi sesulit apapun, sepanjang tetap bersatu dengan Yesus, para murid pasti akan menjadi pemenang dalam pergulatan melawan dunia yang menentangnya. Dan puncak dari seluruh wejangan itu adalah doa Yesus. Doa dalam konteks bahwa dia akan pergi meninggalkan para murid, bahwa secara fisik dia tidak lagi akan ada bersama mereka. Firman Tuhan Yohanes 17:11, Aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Yesus berdoa untuk para murid yang masih berada di dalam dunia, tetapi sungguh dia tidak menghendaki mengambil mereka dari dunia, tapi justru harus siap untuk bertarung di tengah dunia ini, siap untuk menjalankan tugas perutusan di tengah dunia, di tengah orang-orang yang tidak percaya, di tengah orang-orang yang bahkan menentang dan sangat membenci Tuhan beserta para pengikutnya. Untuk hidup di tengah dunia, dunia dalam pengertian Injil Yohanes, itu bukan dunia alam semesta tempat kita hidup ini, tetapi simbol segala kekuatan yang menentang Allah, simbol kekuatan orang-orang yang tidak percaya akan Tuhan, simbol kekuatan orang-orang yang bahkan berjuang untuk menghabisi, untuk menghambat, untuk sedapat mungkin menyingkirkan siapapun yang mau mewartakan Tuhan melalui karya-karyanya di tengah dunia ini. Untuk hidup di tengah dunia seperti itu, Tuhan menghendaki agar manusia hidup dalam kekudusan. Kalau kita baca dalam kitab suci, ada banyak teks yang berbicara tentang betapa Tuhan menghendaki manusia hidup dalam kekudusan karena Dia sendiri adalah kudus. Saya kutip 1-2 teks dari Perjanjian Lama. Keluaran 19:6 berkata, Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Tuhan menghendaki bangsanya
menghendaki umat pilihannya menjadi umat yang kudus, bangsa yang kudus. Dan dalam kitab Imamat itu dikatakan seperti ini, 11:4. Sebab akulah Tuhan Allahmu, maka haruslah kamu menguduskan dirimu, dan haruslah kamu kudus, sebab aku ini kudus, dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan setiap binatang yang mengeriap dan merayap di atas bumi. Persatuan dengan Allah yang kudus hanya mungkin mencapai kesempurnaannya kalau kita juga adalah kudus. Karena itu, Allah sungguh menghendaki agar kita menjalankan hidup yang suci dan dikuduskan, dipisahkan dari gaya hidup bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan Yesus dalam Ibrani 12:4 itu menegaskan tentang betapa Allah menghendaki kekudusan itu. Kejarlah kekudusan, karena tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Allah. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, dan firman-Mu adalah kebenaran. Juga menegaskan kalau Tuhan menghendaki agar di tengah dunia ini kita tidak terkontaminasi oleh dunia, kita bisa pisahkan diri secara rohani dari dunia, kita mesti menyediakan diri kita untuk dikhususkan bagi Allah, dikuduskan bagi Allah, dikuduskan untuk kemuliaan Allah. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Dan kebenaran yang dimaksudkan di sini tidak lain adalah firman itu sendiri. Dan firman itu juga tidak lain adalah Yesus sendiri. Dialah firman yang menjadi manusia. Karena itu dalam konstitusi apostolik Veritas Gaudium, sukacita dalam kebenaran, tentang universitas dan fakultas gerejawi nomor 1, itu dikatakan seperti ini. Sesungguhnya kebenaran itu bukanlah gagasan yang abstrak, melainkan Yesus sendiri, sabda Allah yang adalah hidup, yaitu terang bagi manusia. Anak Allah yang adalah juga anak manusia. Dialah satu-satunya yang mewahyukan, menyatakan, mengungkapkan misteri Bapa dan kasih-Nya. Dan dengan demikian juga menyingkapkan kemanusiaan akan dirinya sendiri dan menerangi panggilan luhurnya. Jadi kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Artinya kuduskanlah mereka dalam Yesus, kuduskanlah mereka dalam Tuhan, kuduskanlah mereka dalam firman-Nya. Pertanyaan pentingnya, bagaimana proses pengudusan kita dalam kebenaran itu bisa terjadi? Bagaimana proses pengudusan oleh firman itu bisa terjadi? Jawaban atas pertanyaan ini sebenarnya, Bapak Ibu Saudara-saudari, selalu diingatkan oleh gereja di awal ketika kita membacakan Injil. Kita selalu berkata, dimuliakanlah kiranya Tuhan Yesus, sambil membuat tanda salib di dahi, di mulut, dan juga di dada kita.
Ketika kita membuat tanda salib di dahi, di mulut, dan di dada, kita sebenarnya sedang diingatkan oleh gereja dan juga sedang berdoa agar firman itu, agar sabda Tuhan itu masuk dan menguasai pikiran kita, supaya pikiran kita selaras dengan pikiran Allah, selaras dengan firman itu. Lalu kemudian apa yang kita terima dalam pikiran kita, apa yang kita percayai dalam pikiran kita, itu kemudian pada waktunya diharapkan keluar dalam kesaksian kita, melalui mulut kita, dalam kata-kata kita, dalam tindakan kita, dalam kesaksian hidup kita. Dan apa yang kita pikirkan itu, apa yang juga kita saksikan, kita wartakan dalam kata dan tindakan, itu kemudian diharapkan dalam proses terus terinternalisir, terus dibatinkan, terus tersimpan di dalam hati, dan dia menjadi spirit kita, menjadi roh hidup kita. Kita hidup digerakkan oleh sabda itu. Seluruh hak karya kita, tindakan kita dijiwai oleh sabda itu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mengapa harus mulai dari dahi? Mengapa harus mulai dari pikiran? Ya, ada ungkapan yang sudah mungkin sering kita dengar. Kita akan menjadi seperti yang kita pikirkan. Yesus pernah marah Petrus dengan kata-kata yang sangat keras. Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Apa yang dipikirkan, itulah yang akan keluar dalam kata. Itulah yang akan keluar dalam tindakan. Itulah yang akan membentuk kebiasaan dan karakter seseorang. Karena itu pikiran itu sangat berbahaya. Tentang bahaya pikiran, tentang kekuatan pikiran, saya teringat Thomas Lickona dalam buku tentang karakter building, membangun karakter. Dia kutip apa yang pernah dia baca di sebuah gerbang sekolah. Kata-katanya seperti ini: hati-hati dengan pikiran Anda, karena pikiran Anda akan menjadi kata-kata Anda. Hati-hati dengan kata-kata Anda, karena kata-kata Anda akan menjadi tindakan Anda. Hati-hati dengan tindakan Anda, karena tindakan Anda akan menjadi kebiasaan Anda. Hati-hati dengan kebiasaan Anda, karena kebiasaan Anda akan menjadi karakter Anda. Dan hati-hati dengan karakter Anda, karena karakter Anda akan menjadi takdir Anda. Pikiran sungguh dahsyat pengaruhnya. Jikalau kita mengizinkan pikiran Allah, logos, firman itu logos, logos itu pikiran, pikiran Allah masuk dalam pikiran kita, menguasai pikiran kita. Ketika kita menerima pikiran Allah itu dan menjadikan itu pikiran kita, maka pikiran itu pada waktunya pasti akan menjadi kata-kata kita juga. Firman itu akan keluar dalam kata-kata kita. Firman itu kemudian menjadi tindakan kita. Dan apa yang kita katakan hari ini, apa yang kita lakukan hari ini, besok kita katakan dan lakukan lagi, lusa kita katakan dan lakukan lagi, terus terjadi secara berulang, maka terbentuklah kebiasaan. Dan kebiasaan pada waktunya itu yang menentukan dan membentuk karakter seseorang. Jika kebiasaan itu adalah kebiasaan untuk berkata dan bertindak seturut firman, maka karakter orang itu juga akan selaras dengan firman itu. Dan kalau karakternya selaras dengan firman,
takdirnya pun akan menjadi orang-orang yang diselamatkan, orang-orang yang dikuduskan, orang-orang yang disucikan dalam firman, disucikan dalam kebenaran itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, karakter orang yang dikuduskan dalam kebenaran, karakter orang yang dikuduskan oleh firman akan menjadi seperti rumah yang didirikan di atas dasar batu. Matius 7:24-27 berkata, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas dasar batu. Kalau sudah menjadi karakter, kalau karakter kita sudah dikuduskan oleh firman, kita akan menjadi pribadi-pribadi yang tegar dan kuat, tidak mudah terombang-ambing oleh kehidupan arus dunia ini. Kita akan menjadi seperti rumah di atas dasar batu. Dan kalau karakter kita seperti itu, maka Tuhan berjanji dalam Roma 10:17 itu, iman kita akan terus tumbuh. Sebab iman itu timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Allah. Kalau firman itu terus menumbuhkan iman kita, terus menguduskan kita, dan kita menjadi makin kuat, makin tegar, kita menjadi makin teguh dalam iman, maka firman Tuhan dalam 1 Yohanes 5:4, ya, 1 Yohanes 5:4 berkata begini, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudari, kalau kita dikuduskan dalam kebenaran, kita dikuduskan oleh firman, satu proses yang terus berlangsung, maka kita pasti akan sanggup mengalahkan dunia. Karena firman itu menjadikan kita orang beriman seperti rumah di atas dasar batu, kuat, teguh, kuat, tegar, dan kita pasti sanggup untuk mengalahkan dunia. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita akan segera ke medan karya. Ya. Momentum wisuda ini dengan seluruh rangkaian acaranya adalah momen perutusan juga untuk para wisudawan. Izinkan saya untuk sedikit menunjukkan kepada kita data-data yang menggambarkan medan karya kita, baik medan pendidikan maupun medan karya kesehatan. Karena alumni kita tahun ini dari Fakultas Keguruan, juga dari Fakultas Kesehatan. Medan karya pendidikan itu digambarkan dalam data-data seperti ini. Hasil PISA, ya, secara pendidikan kita di mata internasional itu bisa dilihat dari hasil PISA ini. Untuk membaca, 70% siswa kita berada di bawah kompetensi minimum. Untuk matematika, 71% siswa berada di bawah kompetensi minimum. Untuk sains, 60% siswa Indonesia berada di bawah kompetensi minimum. Kita lihat juga hasil belajar, karena ada kesenjangan dalam keefektifan mengajar dan juga cara mengajar. Lalu ada juga persoalan infrastruktur sekolah, kurikulum yang kaku dan terus berubah-ubah. Juga ada banyak kesenjangan antara pusat dan daerah. Juga ada situasi guru yang ada di barisan terdepan harus memperjuangkan kualitas pendidikan. Ya, kompetensi guru itu hasilnya seperti ini, hasil uji kompetensi. Rata-rata untuk SD 54,8%,
SMP 58,6%, SMA 62,3%, SMK 58,4%. Ya, 57 rata-rata keseluruhan, 57 dari angka 100. Ini tantangan. Lalu juga mari kita lihat data-data yang menggambarkan profil anak Indonesia hari ini. Data ini ya dari 2020 ya. Diambil dari 2018 dan 2019. Ada banyak kekerasan fisik yang terjadi untuk anak umur 13 sampai 17 tahun. Ya, baik di kota maupun di desa. Jenis-jenis kekerasan itu ada yang diserang dengan pisau, senjata lain-lainnya, dicekik, ya, dibakar, ada yang ditonjok, ditendang, dipukul, dengan presentasinya masing-masing. Pelaku kekerasan itu ada pasangannya, pacar, ada keluarga, ada orang dewasa yang dikenal, berarti orang-orang yang dekat sebenarnya. Ada teman atau kelompok sebaya. Ada juga orang yang tidak dikenal. Mirisnya bahwa sebagian besar kekerasan itu justru dilakukan oleh teman, kelompok sebaya. 75% untuk yang laki-laki dan 62,56% untuk yang perempuan. Jadi banyak juga perempuan yang menjadi pelaku kekerasan fisik untuk teman-temannya. Kemudian juga ada kekerasan emosional. Itu terjadi baik di desa maupun juga di kota. Ada juga kekerasan melalui media daring. Ya. Dan itu juga terjadi di kota dan di desa. Karena sampai di desa saat ini juga ada Android, ada internet. Ada banyak kemungkinan orang bisa mengakses segala sesuatunya. Lalu orang mengupload konten-konten yang merupakan kekerasan emosional terhadap orang lain. Ya. Pelaku kekerasan emosional ini juga sebagian besar menurut data ini ya adalah teman-teman atau kelompok sebaya. Itu 75%. Dan itu laki-laki dan perempuannya 70%. 70,99. Hampir 71%. Jadi banyak juga di media sosial secara daring perempuan melakukan kekerasan untuk teman-teman sebayanya. Ada juga kekerasan seksual terjadi baik di desa maupun di kota. Ya. Pelakunya juga seperti tadi, sebagian besarnya juga adalah teman atau kelompok sebaya. 72,21% itu korbannya yang di sini korban yang perempuan, korban yang laki-laki. Jadi banyak juga laki-laki, anak-anak remaja itu yang menjadi korban seksual. Jadi bukan hanya perempuan. Sementara perempuannya 74,23%. Lalu kemudian masih ada data lain, data tentang buta huruf. Kalau kita lihat di sini, yang Nusa Tenggara Timur berarti termasuk kita di dalamnya, itu 5,85% masyarakat kita masih buta huruf. Ya. Kemudian juga angka putus sekolah. Angka putus sekolah juga di seluruh Indonesia ini masih tinggi. Baik saudara-saudari, itu sedikit profil, sedikit gambaran tentang medan karya kita, medan penuh tantangan. Sementara medan karya kesehatan, baik kita lihat data ini, kematian neonatal sebelum kelahiran, kematian bayi, kematian anak balita, menurut penyebab utamanya di Indonesia, itu juga tinggi kalau kita melihat data ini. Lalu juga ada data tentang persentase anak usia 0 sampai 17 tahun yang sakit, ya terganggu pekerjaannya, sekolahnya, kegiatan sehari-hari, karena sakit, baik di desa maupun di kota itu cukup tinggi. Rata-rata keseluruhannya itu ada 18,9%. Angka yang masih cukup tinggi. Jadi medan karya kesehatan
juga adalah medan yang sulit. Ya. Medan yang lain adalah tantangan dunia kerja. Mari kita lihat sedikit data ini. Dunia kerja kita. Ya. Indonesia akan mengalami perubahan pasar tenaga kerja yang sangat besar. Ya. Ini peta jalan pendidikan Indonesia. Ya. Menurut prediksi 62% pekerjaan baru akan hadir di sektor konstruksi, transportasi, pariwisata, dan retail. Anda mungkin adalah tamatan dari fakultas keguruan, fakultas kesehatan, tetapi di dunia kerja bisa saja Anda akan harus dipaksa untuk masuk dalam profesi yang lain karena ada perubahan tuntutan dunia kerja di sana. Dan tuntutan yang umum sifatnya, apapun profesi yang akan Anda geluti, apakah Anda berkarya di medan pendidikan, di medan karya kesehatan, atau medan lainnya, tetap dituntut keterampilan dasar seperti ini. Pertama, pemahaman membaca, menulis, dan mendengarkan. Itu tuntutan untuk semua profesi. Yang kedua, soal sikap interaktif, mampu bernegosiasi, mampu persuasif, mampu mempengaruhi orang dengan cara persuasif. Lalu juga keterampilan IT. Saat ini kita tidak bisa mengelak, kita tidak bisa menghindar dari pentingnya keterampilan itu. Dan itu dituntut apapun profesi kita. Termasuk untuk mengikuti kegiatan ini saja, kita harus punya keterampilan IT itu. Lalu yang kedua, soal kemampuan yang sangat dibutuhkan dalam dunia kerja di masa yang akan datang. Itu adalah kemampuan memecahkan masalah, kemampuan untuk hidup secara sosial. Selain kemampuan kognitif, tetapi juga paling dicari adalah kemampuan untuk memecahkan persoalan, memecahkan masalah. Dan itu secara langsung tidak Anda dapatkan di bangku kuliah. Anda perlu bergumul dengan masalah. Lalu di sana Anda belajar untuk secara kritis mencari solusi yang kritis, mencari solusi yang tepat untuk mengatasi berbagai masalah. Makanya di abad 21, salah satu keterampilan yang penting adalah keterampilan berpikir tingkat tinggi, keterampilan berpikir kritis. Di tengah medan tantangan, medan kerja dengan tantangan seperti ini, dibutuhkan sebenarnya tenaga kerja yang berpendidikan, masyarakat yang memiliki nilai luhur, tenaga kerja yang lebih sehat, fleksibel, dan adaptif, pengajar dan pengajaran yang berkualitas tinggi, peningkatan kontribusi sains dan teknologi, pendidikan vokasi kewirausahaan, dan lain-lain. Ada tuntutan kualitas yang diandaikan setiap orang siap menjadi pembelajar seumur hidup. Jadi setelah wisuda ini terus belajar, terus meningkatkan kapasitas diri, terus meningkatkan berbagai upaya untuk menjamin pengembangan diri bisa berlangsung secara terus-menerus sepanjang hidup. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, menghadapi berbagai tantangan ini, apa yang bisa kita lakukan? Tidak lain sebenarnya harus terus membiarkan diri dikuduskan dalam kebenaran, dalam firman. Saya ingin mengutip kata-kata dari dokumen ini, seri dokumen gerejawi, mendidik di masa kini dan masa depan, semangat yang diperbarui. Dan kata-kata ini saya lihat relevan untuk juga siapapun yang berkarya dalam bidang lain selain pendidikan. Ditegaskan dalam dokumen itu demikian: segala sesuatu yang terjadi di sekolah-sekolah dan universitas-universitas Katolik, saya tambahkan, juga segala sesuatu yang terjadi pada medan di mana kita akan berkarya, seharusnya
membawa pada perjumpaan dengan Kristus yang hidup. Jika kita melihat tantangan-tantangan yang besar, pendidikan atau medan karya yang menjulang di cakrawala, kita harus menjaga ingatan tentang Allah yang menjadi manusia dalam sejarah umat manusia, dalam sejarah kita, tentang Allah yang hidup. Jika kita melihat tantangan-tantangan besar itu, ya, baiklah kita sadar bahwa Allah kita adalah Allah yang setia, ada untuk kita, ada bersama kita. Jika kita terus membuka diri untuk dikuduskan dalam kebenarannya, kita pasti akan terus bertumbuh dalam iman akan Yesus yang merupakan kekuatan yang mengalahkan dunia. Saya tutup dengan sekali lagi mengutip 1 Yohanes 5:4. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yakni iman kita. Iman yang terbangun dari proses panjang, dikuduskan dalam kebenaran, dikuduskan oleh firman. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, selamat berkarya. Tuhan pasti akan selalu setia, ada untukmu, ada untuk kita. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, terima kasih Engkau telah mengutus Roh Kudus-Mu tinggal di dalam hati kami, dan dengan demikian menguduskan diri kami menjadi kediaman-Mu sendiri. Kami bukan lagi milik kami sendiri, tetapi telah menjadi milik-Mu. Bantulah kami menjaga kekudusan bait-Mu ini, sehingga Roh Kudus-Mu selalu diam di dalam hati kami, dan menjamin kehadiran-Mu bersama kami. Janganlah biarkan kami menodai bait kudus-Mu ini, karena berbuat dosa dengan tubuh kami. Jangan sampai kami Kau binasakan karena kami sendiri telah mencemarkan dan membinasakan bait kudus-Mu, yakni diri kami sendiri. Ya Allah, semoga tubuh kami selalu kudus dan menjadi sarana untuk berjumpa dengan Dikau, dan untuk selalu menyadari penyertaan-Mu. Bantulah kami agar senantiasa memuliakan Dikau dengan tubuh kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita mengakhiri seluruh rangkaian acara rekoleksi ini dengan menyanyikan lagu penutup. Maka tugasmu lah menjadi saksinya. Maka tugasmu lah
dan kau harus jadi saksinya. Itu takdir kau telah terima, dan kau harus jadi saksinya. Itu takdir kau telah terima, dan kau harus jadi saksinya. Itu takdir, maka tugasmu lah menjadi saksinya. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga saudara-saudari sekalian, panitia, para wisudawan, seluruh rangkaian acara wisuda selanjutnya diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dengan demikian ibadat rekoleksi kita selesai. Syukur kepada Allah. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Maka tugasmu